Lur, di sini ada driver Apex H900 TF di koneksi 9 setir final. Servisan dari Pak Yanto, cocok. Ya, untungnya langsung dikirim ke sini lur ya. Ini sudah selesai, kita cek ulang, kita tes poin ulang, kita pastikan hasil servisan ini benar-benar sudah fix, siap dilanjutkan untuk instalasi lagi lur ya. Di sini kita beri tegangan di 120 volt. Oke, sudah klik ya relay. Ini untuk driver pertama. Di sini kita kasih tanda lur untuk membedakan dua driver di sini ya. Untuk regulasi protek itu sebenarnya rangkaian protek itu rangkaian kecil lur. Di situ hanya membutuhkan dua jalur 0-12 volt, tidak lebih dari itu lur ya. Karena kebutuhannya itu untuk mengaktifkan relay. Karena relay juga cuma dua tegangan, jadi kita ambil amannya saja lur. Untuk menggunakan dua jalur yang seperti yang kita gunakan saat ini, itu pun juga bisa. Ini malahan kita pakai DC. Kalau untuk DC, groundnya tuh posisikan di pin tengah. Kalau kebalik nanti nggak akan jalan. Tapi kalau DC meskipun pakai 20 volt, 20 volt nggak masalah lur. Karena di situ ada penyearah atau regulasi, pastinya nanti tegangan akan sedikit turun. Tapi kalau pakai AC 12 volt masuk, disearahkan menggunakan dioda, di situ nanti juga akan naik kemungkinan di 18 volt. Kalau teman-teman menggunakan 15 ataupun 18 VAC, pastinya rata-rata IC regulasinya yang tidak kuat lur. Karena IC regulasi juga memiliki batasan sendiri ya. Jadi teman-teman harus bisa mengkalkulasi sebuah kebutuhan rangkaian lur ya. Tidak mempengaruhi suara juga. Kita cek tegangan di sini, kita pakai di 120 volt. Ini untuk HV-nya, untuk MV kita pakai di 82 volt. Hanya untuk memastikan normal saja lur ya. Bias 394, di sini 382. Ini nanti akan juga menyesuaikan keseimbangannya lur. Untuk Apex H900 ini semuanya di set otomatis, tinggal pengaturan bias pada trimpot yang ada. Kita cek ulang di basis step ya, 390. Di sini 385. Sudah mulai menyesuaikan keseimbangannya. Untuk DCO-nya di 0 volt. Aman untuk stepper aktif dalam waktu bersamaan. Di sini kita beri beban 4 ohm lur ya. Kita beri beban 4 ohm. Kita cek sinus outputnya saja lur ya. Oke, untuk sinusnya bagus, tidak ada cacat, sudah mampu di titik klip, yang artinya untuk driver tidak ada hambatan lur ya. Mantap. Stepper aktif dalam waktu bersamaan, artinya tegangan yang masuk pada kaki kolektor sudah ada perpindahan tegangan lur ya. Kita lanjut driver yang berikutnya, yang kita labeli XXX triple X lur. Kita skip. Oke lur, ini untuk driver yang kedua ya. Sebenarnya yang di servis itu dua-duanya, tapi pada saat kita cek yang error tuh cuma satu driver lur. Yang satu driver ini dalam kondisi normal ya. Nah, untuk permasalahan kemarin kita beritahu itu sebenarnya ada pada trimpot saja lur. Trimpotnya itu sepertinya pada saat pengiriman dia patah, retak gitu lur kakinya lur. Jadi tegangan yang melewati trimpot ini terputus,
Jadi terputus nyambung, terputus nyambung. Pada saat terputus, stepper bagian positif di sini nyala. Ya, bisa mengindikasikan bahwasanya driver AB-nya itu bermasalah lur ya. Tapi pada saat kakinya terhubung, untuk LED steppernya di sini mati. Bias on. Pada saat terputus, bias off. Nah, pada saat diberi tegangan MV masih aman. Pada saat input diangkat, pada saat perpindahan ke HV itu mulai protek ya. Tapi alhamdulillah sudah kita perbaiki, sudah fix lagi untuk driver yang ini. Sekarang driver yang kedua. Oke, relay sudah klik. Untuk APEK ini ideal biasnya di 350 sampai 400 mV ya. Untuk bias semakin besar semakin panas, semakin bertenaga, namun nanti terminal akan semakin panas. Meskipun teman-teman menggunakan tegangan kecil, apabila bias itu over atau melebihi dari batas idealnya, pasnya terminal itu akan overheat lur. Ini untuk berlaku pada bias dulu lur ya. Kalau beban tetap usahakan main di 4 ohm saja. Di sini bias di 264 kita angkat sedikit lur ya, menggunakan trimpot yang ada. Kita taruh di 350-37 lah. 322 kita angkat lagi. Jadi nanti bisa di raba untuk terminalnya sesuai kebutuhan ya. Atur biasnya sesuai kebutuhan. Apabila dirasa terlalu overhead dengan beban 4 ohm, atur saja biasnya saja lur. 345 di sini 325. Ini masih saturasi lur ya. Kalau APEK ini nanti diberi input pastinya akan presisi lur untuk keseimbangan bias di terminalnya. 377 oke. Untuk DCU-nya kita cek. Di sini terbaca di 1,6 1,7. Kita cek steppernya aktif. Untuk LED indikatornya warna kuning lur ya. Steppernya aktif dalam waktu bersamaan. Kita coba cek sinus outputnya lur. Sinusnya cukup bagus ya. Stepper aktif. Oke, mantap. Untuk kelas A ini minusnya adalah ada sinus cacat pada saat perpindahan tegangan. Jadi untuk tegangan instalasi usahakan HV-nya tuh setengah dari atau 2 kali dari MV lur ya. Terima kasih untuk Pak Yanto. Buat teman-teman yang lain, untuk order driver seperti ini bisa kunjungi di Google, lebih mudah lur. Ketik aja Elektro, nanti teman-teman langsung diarahkan menuju ke halaman penjualan kita lur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.